Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi tayyibin al-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amal lillahi ta'ala. Jadi insyaallah hari ini kita membahas tentang di antara ayat-ayat yang banyak disalahpahami oleh sebagian orang. Di dalam surat Al-Baqarah firman Allah, la ikraha fid din. Mana ayat? Ayatnya la ikraha fid din. Makna ayat ini adalah janganlah engkau wahai Muhammad memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam dengan jalan berperang sampai datang izin untuk melakukan perang. Nah, kemudian setelah datang kepada mereka izin, para sahabat datang kepada mereka izin untuk berperang, maka dihapuslah hukum ayat ini dengan ayat Al-Qital. Nanti akan dijelaskan apa itu ayat Al-Qital. Nah, bukan makna dari ayat ini bahwasanya seseorang dibebaskan di dalam meyakini apapun yang dia inginkan. Apa yang disebut dengan hurriyatul i'tiqad, kebebasan di dalam berkeyakinan, atau hurriyatul ta'bir dan lain sebagainya. Waliyatubillah. Nah, sebagian para ulama ahli tafsir itu mengatakan bahwa makna dari ayat ini artinya adalah engkau wahai Muhammad tidak bisa memaksa hati seseorang untuk beriman. Oleh karena perkara hati itu kembali kepada Allah. Kemudian sebagian ulama ahli tafsir lainnya mengatakan engkau wahai Muhammad tidak bisa memaksa seseorang yang mana mereka masih membayar jizyah. Jizyah itu kadar tertentu dari harta yang wajib dibayar oleh orang-orang kafir yang hidup di bawah kepemimpinan umat Islam. Jizyah. Jadi makna ayat ini sebagian para ulama lainnya mengatakan engkau wahai Muhammad tidak bisa memaksa seseorang yang masih membayar jizyah dan tunduk menjalankan syarat-syarat yang ditentukan oleh kepemimpinan umat Islam. Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi berkata di dalam kitabnya At-Ta'wilat atau Ta'wilat Ahlus Sunnah. Nah, nama kitabnya Ta'wilat Ahlus Sunnah. Mengatakan bahwa hukum ayat ini telah dihapus dengan hadis mutawatir. Dengan hadis mutawatir. Yaitu sabda Rasulullah, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Jadi makna dari sini bahwa ayat ini telah dihapus dengan ayat jihad seperti firman Allah, atau ayat qital seperti firman Allah, udzina lilladzina yuqatiluna bi annahum zulimu.
Kemudian firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Kemudian firman Allah yang lainnya, tuqatilunahum au yuslimun. Tuqatilunahum au yuslimun. Nah, maka dari sini ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwa para sahabat itu memulai peperangan terhadap orang-orang kafir. Jadi para sahabat mereka memulai memerangi orang-orang kafir. Bukan seperti apa yang bukan seperti apa yang dikatakan sebagian orang di zaman sekarang. Terutama orang-orang liberal. Mereka mengatakan katanya para sahabat itu berperang hanya di dalam pembelaan saja tanpa memulai. Artinya ketika para orang-orang kafir menyerang para sahabat, di sanalah mereka melakukan perang. Artinya perangnya itu para sahabat menurut orang-orang orang-orang liberal itu hanya pertahanan, tidak menyerang duluan. Begitu. Itu menurut orang-orang zaman sekarang itu. Orang-orang liberal terutama. Dan ini merupakan tahrif terhadap ayat-ayat yang tadi telah disebutkan. Lebih jelas dari yang tadi dijelaskan bahwa makna ayat ini benar-benar tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang liberal. Hadis mutawatir yang dikatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Banyak riwayat. Hadis mutawatir ini telah diriwayatkan oleh 15 orang sahabat. 15 orang sahabat. Maka makna ayat ini la ikraha fid din, bahwasanya Rasulullah tidak bisa memaksa hati seseorang. Oleh karena tadi telah dijelaskan bahwasanya urusan hati adalah perkara yang tersembunyi, kembali kepada Allah. Maka tidak bisa Rasulullah memaksa hati seseorang untuk beriman. Akan tetapi Rasulullah hanya dibebani untuk menyeru orang-orang masuk ke dalam agama Islam dan memerangi mereka ketika menolak untuk masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat atau membayar jizyah. Oleh karena ini merupakan perbuatan yang zahir. Adapun urusan hati itu perbuatan batin. Maka dari sini tidak ada seorang pun daripada para ulama yang mengatakan bahwa maksud dari ayat ini maknanya kebebasan di dalam keyakinan atau kebebasan di dalam pemikiran. Maka tafsir yang paling pantas untuk ayat ini bahwa yang dimaksud dengan firman Allah la ikraha fid din, bahwa kalian tidak akan bisa untuk memaksa hati seseorang untuk beriman. Sebagaimana dijelaskan di dalam kelanjutan ayat ini, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Maknanya bahwa Rasulullah telah menjelaskan kepada mereka jalan keselamatan. Maka barang siapa yang mendengar atau menjalankan dan menerima apa yang disampaikan Rasulullah, maka dia telah selamat dari kesesatan. Nah itu mana firman Allah la ikraha fid din. Adapun makna firman Allah afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Maknanya, mana ayat ini? Afa anta tukrihun nasa
hatta yakunu mu'minin. Maknanya engkau wahai Muhammad tidak dibebani untuk memberikan hidayah kepada hati orang-orang kafir. Oleh karena perkara hati itu kembali kepada Allah. Akan tetapi Rasulullah diperintahkan untuk memerangi orang-orang supaya masuk ke dalam agama Islam atau mengajak mereka tanpa melalui jalan perang. Jadi perkataan sebagian orang tentang makna firman Allah la ikraha fid din, kemudian mereka mengatakan bahwa maknanya bahwa Allah menciptakan manusia dan tidak memerintahkan untuk menyembahnya, lalu mengatakan bahwa agama ini datang dengan membawa kebebasan di dalam keyakinan. Katanya datang agama ini dengan membawa kebebasan di dalam pemikiran seperti yang dikatakan oleh orang-orang liberal di zaman sekarang. Sedangkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa raditu lakumul Islam madina." Kemudian dalam firman Allah lainnya, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Maka dari sini waspadalah terhadap orang-orang yang mengatakan kebebasan di dalam beragama. Orang-orang yang mengatakan kebebasan di dalam keyakinan dengan memaknai ayat ini tidak pada tempatnya. Jadi perkataan mereka batil, tidak dikatakan oleh seorang pun dari kalangan para sahabat dan juga para ulama kita yang mu'tabar. Lantas bantahan kepada mereka, bagaimana agama Islam ini datang dengan membawa kebebasan di dalam beragama, sedangkan terdapat di dalam Al-Quran lebih dari 60 ayat tentang ancaman-ancaman, tentang siksaan yang pedih di dalam api neraka, kekal di dalam api neraka terhadap mereka yang mati dalam keadaan kufur. Kalau seandainya seperti yang mereka anggap, lalu untuk apa Allah menciptakan neraka jahanam? Untuk apa Allah menciptakan neraka jahanam? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Lalu di mana kebebasan beragama atau kebebasan keyakinan yang mereka anggap? Sedangkan di dalam Al-Quran dijelaskan ancaman, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ancaman dan siksa dengan api neraka terhadap mereka yang meninggal dalam keadaan kafir. Lantas untuk apa tujuan Allah mengutus para rasul? Bantahan kepada mereka. Pertanyaannya, untuk apa Allah ciptakan neraka jahanam dan untuk siapa? Kalau seandainya agama ini menyeru kepada kebebasan dalam berakidah, kebebasan dalam beragama, kebebasan dalam keyakinan, untuk apa Allah menciptakan neraka jahanam dan untuk siapa? Pertanyaannya, kenapa terdapat ratusan ayat di dalam Al-Quran yang berisi ancaman dan siksaan bagi mereka yang meninggal dalam keadaan kufur? Terus kenapa juga Allah turunkan Al-Kutubus Samawiyah untuk menyeru ke dalam supaya memeluk agama Islam, untuk menyeru kepada tauhid, menyeru kepada iman? Kenapa? Lalu untuk apa juga Rasulullah melakukan peperangan sampai 17 kali?
kenapa juga Rasulullah memerangi Bani Al-Mustaliq. Jadi tanpa mereka ketahui, itu Rasulullah dan para sahabat memerangi Bani Mustaliq ini tanpa mereka ketahui. Lalu menawan para perempuannya, anak-anaknya tanpa mereka ketahui. Maka dari sini tidak ada dalil yang lebih jelas dari Al-Quran, hadis dan ijma di dalam memulai peperangan terhadap orang-orang kafir untuk memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Baik itu memulai ataupun mempertahankan dengan dalil-dalil yang sudah dijelaskan tadi. Yang mana tidak ada orang-orang yang menyalahi di dalam permasalahan ini kecuali orang-orang mubtadi', orang-orang ahli bid'ah yang menyempal, yang masuk sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah, man syadda ilan nar. Maka barang siapa yang menyempal, maka ia telah menyempal masuk ke dalam neraka. Adapun makna firman Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Makna ayat ini berupa tahdid atau yang ancaman. Bukan maknanya at-takhyir, memberikan pilihan, bukan demikian. Jadi ayat ini bukan merupakan izin bagi orang di dalam kebebasan beragama. Dalilnya apa? Kelanjutan dari ayat ini. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Jadi maknanya barang siapa yang beriman, maka dia telah memilih jalan keselamatan. Adapun mereka yang memilih kekufuran, maka ia berhak mendapatkan siksa yang kekal di dalam api neraka, sebagaimana dapat dipahami dari kelanjutan firman Allah tadi, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Jadi maknanya barang siapa yang memilih kekufuran, maka ia berhak mendapatkan siksaan yang kekal di dalam api neraka. Bahwa siksaan penduduk api neraka itu dari berbagai arah. Lantas apa makna berjihad di jalan Allah kalau seandainya orang-orang diberikan kebebasan di dalam beragama?